Jemaah sudah sampai embarkasi, siap diberangkatkan sesuai jadwalnya, tetapi visanya belum keluar, Pak. Visa yang sudah kita terbitkan itu sebanyak 204.599. Awal-awal tuh biometrik nggak bisa, visa. Wah itu dia harus tuh merah semua. Ribuan, puluhan ribu. Kemudian jemaah yang visanya belum keluar tadi, dia itu posisinya menunggu di mana dan bagaimana pemerintah menjelaskan kondisinya ke jemaah yang bersangkutan. Kenapa ada jemaah yang belum terbit visanya pada saat mau berangkat? Nah, jadi begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu Allah, jumpa lagi dengan saya Amia Salma di podcast Bicara Bincang Haji dan Umroh. Tamu Allah, pemvisaan merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 Masehi. Di podcast sebelumnya kita telah membahas terkait dengan proses pemvisaan dan seluk-beluknya. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang upaya pemerintah dalam mengoptimalkan proses pemvisaan dan juga menekan jumlah open seat di seluruh embarkasi di Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan Kasubdit Dokumen dan Perlengkapan Haji Reguler Bapak Hoirun Naim. Assalamualaikum Pak Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, bagaimana kabarnya Pak Naim? Alhamdulillah super. Super ya, sehat ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Sepertinya lembur ya Pak? Nah harus tuh tuntutan itu. Oke. Jadi mengawali pembahasan terkait dengan visa, tamu Allah ingin tahu Pak, update pemvisaan saat ini sejauh mana? Ya, baik. Alhamdulillah, meski tantangannya berbeda dari tahun lalu, kami rasakan bahwa proses pemvisaan tahun ini tantangannya jauh lebih berat daripada tahun sebelumnya ya. Dari mulai pelaksanaannya yang bersamaan dengan pelunasan, waktunya yang sangat singkat, kemudian ditambah dengan adanya 8 syarikah, nah, ragam dah. Habis itu sistem EHAD-nya sendiri yang baru ya, beda 100% dengan sistem yang tahun lalu. Nah, sehingga di awal-awal tuh banyak sekali tantangannya, kendalanya. Tapi alhamdulillah ya atas dukungan teman-teman semuanya, khususnya dukungan dari pimpinan kita di Ditjen PHU, Kementerian Agama, baik secara dukungan moral, material, dukung, kita disupport betul-betul. Alhamdulillah ya pada hari ini hanya sisa 22 dari total kuota. Total kuota kita ada 203.320. Nah, dari total itu ada tersisa 22 yang belum tervisa. Dan itu datanya sudah ada. Oke. Nah, sudah siap untuk kita lakukan request visa. Ya. Harusnya tadi malam selesai, cuman ada kendala kan. Nah, malam itu sistem EHAD sempat close, ya kita nggak bisa proses sama sekali. Kemudian kita coba ya tentu melalui pimpinan untuk meminta kelonggaran agar dibuka 1 hari lagi. Nah, untuk kita selesaikan itu. Nah, mudah-mudahan hari ini kita masih bisa proses. Mudah-mudahan pada hari ini kesempatan terakhir yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi itu benar-benar bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga bisa terpenuhi itu total kuota 203.320 full hari ini. Nah, kita harapannya seperti itu. Nah, tapi Mbak Amnia itu tidak jadi jaminan ya, kalaupun lah terpisah hari ini full, kuota kita udah full terpisah, itu nggak jadi jaminan bahwa open seat tidak akan ada. Nah, karena dari hari ini sampai dengan akhir keberangkatan tanggal 31 itu masih ada 5 hari. Ya. Sekarang tanggal 26 kan? Iya, betul. Ada 27, 28, 29, 30, 31. Ada 5 hari. Nah, 5 hari ini satu harinya kan satu embarkasi, satu harinya itu lebih kurang ada sekitar 15 kloter ya. Nah, rata-rata lah, ada yang lebih, ada yang kurang. Kalau kita rata-rata 15 kloter satu hari, kalau 5 hari berarti kan ada 75 kloter. Nah, kalau dari 75 kloter itu ada saja jemaah yang sudah masuk embarkasi batal berangkat,
baik karena sakit, nggak layak terbang, meninggal, itu kan kasuistik. Iya. Ya, kita nggak bisa deteksi itu jauh-jauh hari. Nah, apabila itu terjadi, tentu mereka yang batal nggak bisa digantikan lagi. Meskipun penggantinya ada, standby siap. Iya. Kenapa? Karena sistem EHAC-nya sudah tutup. Inilah yang terjadi pada tahun lalu. Tahun lalu 2024 ada 45 kuota kita yang tidak terserap. Itu bukan karena jemaahnya nggak siap, jemaahnya siap, tetapi sistem EHAC-nya sudah tutup. Nah, itu jemaah yang batal, yang 45 itu jemaah yang berangkat di kloter akhir. Jemaah berangkat di kloter akhir, EHAC sudah tutup, sehingga ketika mereka konfirmasi nggak layak berangkat, batal, meninggal, dibatalkan bisa, tapi penggantinya sudah nggak bisa diproses visa karena EHAC sudah tutup. Jadi meskipun visa 100% tervisa, itu bukan menjadi jaminan open seat akan nol ya Pak? Ya, betul. Karena tergantung kondisi lapangan di embarkasi masing-masing ya Pak ya? Ya, betul. Tergantung kondisi jemaahnya saat menjelang keberangkatan. Jadi ini sebagai gambaran, saat ini sampai sekarang ini, total visa yang sudah kita terbitkan itu sebanyak 204.599. Ya, ini udah Artinya lebih dari sudah kuota lebih ya? dari 1.000. Iya. Sudah 1.000 di atas kuota kita. Iya. Nah, terus kenapa masih kurang sekarang? Nah, itulah batal ganti. Mungkin ada yang Batal sakit, Nah, ada yang meninggal. Nah, itu artinya memang setiap tahunnya batal ganti kita itu tidak pernah di bawah 1.000 dari seluruh Indonesia. Cukup tinggi ya Pak ya? Tinggi. Ya gitulah, nggak sampai 1%. Ya, cuman ya kan lumayan. 1.000 itu Iya. kan. Di atas 1.000 rata-rata batal gantinya. Ya, nah kan kalau tahun kemarin jumlah kuota yang tidak terpakai 45, itu merupakan sejarah ya Pak. Kuota tidak terpakai dengan jumlah terendah di sepanjang musim haji dari tahun-tahun sebelumnya. Iya. Nah, harapannya kan tahun ini juga lebih rendah dari tahun kemarin Kak Pak. Iya. Kiat-kiat apa yang dilakukan dari tim dokumen untuk menekan jumlah kuota yang tidak terpakai? Ya, salah satunya ya kami kerja ekstra, ya karena bagaimanapun penyerapan kuota ini kan ya bergantung pada kondisi jemaahnya. Ya, ketika EHAC sudah tutup, kita nggak bisa proses visa lagi. Maka open seat itu atau kuota yang nggak terserap itu murni bergantung pada kondisi jemaah. Karena kalau jemaah ini dalam keadaan tertentu nggak layak terbang, sakit, meninggal, artinya dia batal tuh. Iya. Penggantinya nggak bisa dinaikkan. Kenapa? EHAC sudah tutup. Nah, inilah open seat yang terjadi. Nah, itulah yang terjadi pada tahun lalu. Kita optimalkan tahun lalu itu. Sampai batas akhir EHAC tutup. Nah, tahun ini pun kami usahakan demikian, ya. Bahkan tadi malam sudah nggak bisa proses lagi, kita minta bantuan sama kita lapor ke pimpinan, dibantu sama pimpinan, sama teman-teman di kantor urusan haji. Kami juga di sini komunikasi. Alhamdulillah, ya pagi ini kita bisa proses request bisa lagi. Nah, mudah-mudahan dengan itu kita harap full nih kuota terpisah. Iya. Namun setelah full, terserapnya 100% atau tidak, itu nanti kembali ke kondisi jemaah. Karena pemvisaan ini nggak berdiri sendiri ya Pak? Nggak berdiri sendiri. Nggak menjadi satu-satunya jaminan ketika visa 100% open seat 0 gitu kan? Iya, enggak. Karena tadi kondisi jemaah di embarkasi nanti. Iya. Iya. Bergantung sama keadaan di embarkasi. Iya. Nah, berdasarkan laporan di beberapa embarkasi, Pak, ini Iya. terjadi jemaah sudah sampai embarkasi, siap diberangkatkan sesuai jadwalnya, tetapi visanya belum keluar, Pak. Nah, bagaimana respon Kementerian Agama terkait hal tersebut? Ya, jadi begini, Mbak Amnia dan Bapak Ibu semuanya, tahun ini perlu sama-sama kita ketahui bahwa proses pempisaan itu dalam kalendernya Kementerian Haji Arab Saudi di Ta'limatul Hajj itu dimulai pada tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 18 April. Oke ya.
Nah, sementara pada tahun ini kita pelunasan tahap 1 itu dimulai kalau saya tidak salah tanggal 14 Februari. Iya benar, 14 Februari sampai 14 Maret. Ya, 14 Februari dimulai pelunasan tahap 1. Artinya apa? Antara pelunasan dan proses visa berjalan beriringan. Kalau kita mau selesaikan pelunasan dulu, maka bisa dipastikan EHAS tutup, visa belum terbit. Iya. Karena batasnya sampai tanggal 18 April. Iya, betul. Ya. Nah, saya masih ingat itu di tanggal 15 atau 16 April itu konsul haji kita Pak Dr. Nasrullah Jasam itu mengingatkan. Nah, kita sampai Zoom tuh dengan seluruh kanwil provinsi bahwa EHAS akan tutup dalam 1-2 hari ke depan. Mohon segera dinaikkan ke Praman yang belum. Kan begitu itu. Iya. Nah, beliau bahkan sampai sampaikan India sekian puluh ribu kuotanya nggak terserap, Pakistan sekian nggak terserap. Nah, karena apa? Karena nggak siap kan gitu. Nah itu kan mendorong kita untuk bekerja ekstra. Dan alhamdulillah teman-teman di Kanwil, kabupaten kota itu luar biasa kerjasamanya. Mereka juga bekerja ekstra sehingga cepat tuh, nah, cepat naik. Nah, ini salah satu upaya lah yang kita usahakan agar meski kendalanya kita tahun ini lebih berat dari tahun sebelumnya. Salah satu kendala yang saya bilang lebih berat itu karena proses pempisaan itu bersamaan dengan pelunasan. Nah, coba pelunasan dimulai tanggal 14 Februari, pempisaan 17. tanggal 19 Februari, artinya ada jeda 5 hari. Nah, kapan kita mulai bisa proses request visa? Itu kita mulai bisa proses request visa itu tanggal 22 Maret. 22 Maret. 22 Maret di bulan Ramadan. Nah, artinya selama pelunasan tahap 1, ya kan, dari mulai Februari sampai Maret, itu jemaah melunasi, teman-teman di Kanwil Provinsi kan masukkan ke Praman bertahap. Iya, tergantung pelunasannya. Ya, karena jemaah yang belum lunas kan nggak bisa langsung dimasukkan ke Iya. Praman Pes Kloter. Betul. Nah, jadi melunasi dimasukkan ke Praman, melunasi dimasukkan ke Praman bertahap. Nah, baru tanggal 22 Maret itu ya, 22 Maret tuh hari Sabtu, nah itu kita mulai proses request visa. Dan itu nggak banyak kloter yang siap, artinya pramanifest kloter dari Kanwil Provinsi yang naik ke Siswat itu tidak ada satupun yang full. Misalnya satu kloter itu seatnya jumlahnya 393, itu nggak ada yang terisi full. Paling terisi 270, terisi 200, terisi 150, seluruhnya. Tidak ada satupun pada tahun ini kloter yang kita request bisa dalam keadaan full. Kenapa? Karena tadi itu proses pelunasan dengan pembiasaan bersamaan. Artinya apa? Susuran-susuran semua. Jadi ada 270 masuk Praman request, kita proses request visa. Nanti kekurangannya disusulkan. Nah, itu yang tahu tentu teman-teman di Kanwil Provinsi kan gitu. Nah, itu. Tapi alhamdulillah meskipun tantangannya lebih berat, ya, lebih beragam, ya, kita bisa atasi ya dengan support dari pimpinan, dukungan teman-teman di Kanwil dan kantor urusan haji Jeddah. Itu ada kendala visa coba. Awal-awal tuh biometrik nggak bisa, visa. Wah itu dia harus merah semua, ribuan, puluhan ribu. Nah, itu awal-awal tuh kendala. Kemudian kendala satu kata nama. Nah, jemaah dengan satu kata nama di halaman ID paspor. Meskipun di endorsementnya ada, tapi ketika di halaman ID paspor hanya satu kata nama, itu oleh sistem EHAS tertolak. Itu jumlahnya 76.000. Tinggi sekali ya. Itu di awal-awal proses request visa tuh. Nah, ini informasi ini kan tidak banyak yang tahu. Iya. Gitu tuh. Kemudian usia di atas 70 tahun. Itu sempat tertolak. Di awal-awal bisa. Karena ada 10% ya, boleh ya. Di atas 70 tahun. Tapi setelah itu tertolak. Nah, ini di antara kendala-kendala tuh di awal-awal proses request visa. Alhamdulillah. Ya, seiring waktu kita komunikasi berjalan lancar. Ya, nah alhamdulillah sampai sekarang bisa kuota itu mudah-mudahan bisa kita serap secara maksimal. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan Mbak Amnia tadi,
kenapa ada jemaah yang belum terbit visanya pada saat mau berangkat? Nah, jadi begini, ada mungkin dua ya dalam prediksi saya. Yang pertama, apabila jemaah ini memang sudah masuk di Praman Kloter sejak awal, nah, kemungkinannya hanya satu, nama beliau nyangkut di EHAD. Oh, masih dalam proses gitu ya Pak? Iya, banyak. Itu jumlahnya ribuan. Yang nyangkut di EHAD statusnya under processing. Nah, kalau bahasa Arabnya itu tahtal mu'alajah. Nah, habis itu nanti berubah send to embassy. Nah, itu ada beberapa status lah di EHAD itu untuk terkait pemvisaan. Nah, itu ribuan tuh jumlahnya yang under processing itu di awal-awal proses visa. Sampai keberangkatan kloter pertama, kedua, dan seterusnya itu. Nah, itu yang masih statusnya under processing itu banyak. Itu kalau jemaah ini dimasukkan pramanifest kloter sejak awal. Iya. Nah, tapi kalau dimasukkan susulan, nah, ini ya di luar kendali kami. Misal begini, Mbak Amnia berangkat kloter JKS misalnya ya, JKS 10. Kloter JKS 10 ini udah terpisah, udah terpisah jumlahnya JKS 10 misalnya 393. Udah terpisah 390 nih, masih ada sip 03. Mbak Amnia baru masuk, besok berangkat, hari ini masuk tuh ke Praman. Artinya susulan. Iya. Ini kasus seperti ini, Masya Allah. Bisa dibilang 99% kasus keterlambatan visa, isu yang menyebabkan, oh bisa nggak terbit jemaah sudah berangkat, karena itu. Karena itu. Bukan karena yang lain. Artinya apa? Jemaah ini sama teman-teman kabel permisi dinaikkan ke pramanifest kloter itu di akhir. Menjelang keberangkatan mepet. Atau karena kita harus satu syarikah ya. Iya. Nah, jemaah ini ada di pramanifest kloternya, dia ada di pramanifest misalnya kloter 95. Kayak SOC kemarin. Jemaah itu ada di kloter 95. Pengen diberangkatkan ke kloter 48. Jauh. Mau dinaikkan biar satu syarikah atau karena satu keluarga. Ya belum terpisah. Lalu isunya muncul apa? Bisa belum terbit, open seat. Nah, itu jadi lagi-lagi yang kena sorotan kami kan gitu. Ya itulah resiko. Nah, itulah yang terjadi. Romantikanya itu proses visa itu. Ya, tapi kami di sini prinsipnya penyerapan kuota harus kita maksimalkan sampai dengan harus tutup, kita nggak berhenti. Nah, itu dia. Masih tetap in out ya Pak? Iya. Ya mudah-mudahan lah malam ini bisa 100% terpisah, nggak ada lagi yang nunggu. Nah, lanjut lagi nih Pak, kalau misalnya kemudian jemaah yang visanya belum keluar tadi, dia itu posisinya menunggu di mana dan bagaimana pemerintah menjelaskan kondisinya ke jemaah yang bersangkutan? Nah, itu tentu yang lebih bisa menjawab, yang lebih mengetahui kondisinya teman-teman di embarkasi, ya. Nah, panitia penyelenggara ibadah haji di embarkasi. Ya, kalau kami di sini berusaha semaksimal mungkin agar visanya segera diterbitkan. Ya, sama seperti di JKG kemarin ada JKG 61. JKG 61 itu floating syarikahnya belum ada, hotelnya agak telat gitu ya. Iya. Nah, kita nggak bisa proses visanya itu. Tapi jemaahnya kekeh pengen berangkat, bukan di JKG 61, berangkatnya di kloter depan. Kan seperti itu. Tapi tuntutannya, wah, ujung-ujungnya ya kami bekerja sama lah, komunikasi dengan teman-teman di kantor urusan haji, laporkan ke pimpinan kondisinya seperti apa. Nah, kemudian dapat arahan dari pimpinan, yang dicoba diupayakan, kita upayakan. Tapi isu yang sudah keluar apa? Visa tidak terbit, open seat, yang begitu. Nah, padahal kalau mau lihat open seat nanti dia di akhir. Ada berapa kuota nggak terpakai, itulah open seat baru sebenarnya. Iya. Kalau masih dalam proses pemberangkatan, itu belum bisa nggak dinyatakan. bisa dipastikan berapa totalnya. Hanya perlu kami sampaikan, Mbak Amnia, bahwa pada saat kloter pertama berangkat, ya, pada tanggal 1 Mei sebelum kloter pertama berangkat, ketika
jemaah kloter-kloter pertama masuk embarkasi, itu visa yang sudah kami terbitkan itu lebih dari 181.000. Pada tanggal 1 Mei, ya sebelum jemaah berangkat. Ya, Ya, jemaah berangkat tanggal 2 Mei kan? betul. Nah, pada tanggal 1 Mei, itu visa yang sudah kami terbitkan itu sejumlah 181.000 lebih. Oke. Nah, artinya apa? Kalau memang teman-teman di Kanwil Provinsi, di khususnya PPIH Embarkasi, benar-benar bisa memitigasi, tidak membebankan ke kami, ya baru masuk, kita dituntut untuk segera menerbitkan visa, sementara kita bergantung dengan sistem, bergantung dengan teman-teman di kantor urusan haji Jeddah yang plotting syarika, bayar paket layanan kan. Nah, ini kan ya menurut saya kurang pas lah kerjasamanya kan begitu. Nah tapi meski begitu alhamdulillah ya bisa open seat-nya nggak banyak, 1-2 gitu kan Oke. di setiap keberangkatan. Ya mudah-mudahan nanti di akhir Bisa terserap minimal. kuota Yang- sebanyak-banyaknya. Iya, betul. Kuota Bisa yang maksimal terserapnya. Oke, kemudian bagaimana Pak sinergi antara pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi terkait dengan proses pemvisaan? Kalau sinergitas luar biasa menurut saya ya. Meskipun di awal-awal karena sistem e-Hajj yang baru banyak kendala. Di antaranya tadi sudah kami sampaikan, biometrik itu tidak terdeteksi, merah semua. Jadi saat request visa batal, tertolak. Kemudian usia, kemudian jemaah dengan satu kata nama pada halaman ID paspor, udah 76.000 tuh, coba bayangin itu yang tertolak. Nah tapi itu alhamdulillah dengan komunikasi yang baik teratasi, dibuka. Ya lambat laun lancar lah, mulai lancar. Ya meskipun banyak yang terkendala di sistem e-Hajj itu under processing, tapi alhamdulillah pada akhirnya juga lancar. Hanya memang kita harus benar-benar bisa memitigasi. Ya kalau kami mitigasinya tentu terkait penyelesaian pemvisaan. Kalau terkait pengisian kloter, tentu teman-teman di embarkasi ya mitigasi bagaimana agar tidak terjadi open seat sehingga jemaah itu tidak menumpuk di belakang kan begitu. Nah ini penilaian kami, pemerintah Arab Saudi sangat support ya, bahkan seharusnya tanggal 18 sistem e-Hajj itu sudah tutup 18 April ya? 18 April. Nah, proses batal ganti sampai sekarang masih berjalan. Iya, 26 Mei. Nah sekarang udah tanggal 26 Mei ya. Tapi kemungkinan hari ini terakhir tuh. Karena sebenarnya tadi malam sudah close, sudah nggak bisa kami proses gitu. Mudah-mudahan lah hari ini terakhir, hari ini kita bisa maksimalkan hingga ketika di close total yang terpisah itu genap tuh 203, 320. Wah, kan enak tuh. Amin, semoga ya Pak. Amin. Ya. Oke, kemudian yang terakhir ini Pak, pesan Bapak kepada jemaah haji tahun ini. Baik, kepada Bapak Ibu, tamu-tamu Allah, para jemaah haji Indonesia yang alhamdulillah ditakdirkan untuk menjadi tamu Allah, berangkat melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Mohon izin saya ingin menyampaikan, kalau boleh berpesan, yang pertama apapun kondisi yang kita alami di sana, ibadah haji itu adalah memang ibadah yang terberat. Karenanya kewajibannya hanya satu kali bagi setiap muslim. Ibadah haji ini yang dituntut tidak hanya fisik kita, tapi di situ ada ibadah harta yang harus kita keluarkan yang jumlahnya juga tidak kecil. Fisik yang luar biasa, mental, kekhusyukan, semuanya di situ diuji. Nah, makanya ini ibadah yang paling berat. Oleh karenanya juga hadiahnya ya, pahalanya, ganjarannya, nah, sebagaimana diingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hajjun mabrur laisa lahu jazaun illal jannah, bahwa ibadah haji yang mabrur nggak ada balasannya kecuali surga. Maka
kami berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu, tamu-tamu Allah, orang-orang tua kami ya diberikan kemudahan atas semua rintangan dan cobaan yang dihadapi di sana. Ibadah hajinya dijadikan haji yang mabrur, dilimpahkan kesabaran, ketabahan dan kekuatan, dan pulang dengan membawa ganjaran berupa ibadah haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, itu aja barangkali. Oke, terima kasih Pak Naim atas penjelasannya yang cukup menjawab isu-isu yang ada ya Pak terkait visa. Oke, demikian podcast Bicara, Bincang Haji dan Umroh dengan tema progres pemvisaan. Haji Indonesia, aman, nyaman, mabrur sepanjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.